Selain itu dia juga minta nomor teleponnya Jia. Oke. Bahkan dia ngajak Jia untuk ke Bali. Mau ikut? Mau ke Kendari? Mau ikut? Mau ke sini, mau ke situ, mau ikut? Boleh. Hola netizen yang tercinta. Belum lama ini beredar video seorang wanita yang diketahui YouTuber asal Korea Selatan dihampiri pria botak saat berlibur ke Indonesia. Wanita bernama Jia itu tiba-tiba diajak pergi ke hotel oleh pria tersebut. Video itu diunggah oleh salah satu akun di media sosial. Awalnya Jia sedang duduk di salah satu restoran yang diketahui ada di Manado, Sulawesi Utara. Tidak lama dua orang pria Indonesia tiba-tiba menyapa Jia dan menyuruhnya duduk satu meja. Jia yang berusaha ramah pun menanggapi ajakan tersebut. Mereka pun berkenalan dan salah satu pria tersebut mengaku berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Jia pun berbincang dengan mereka dan makan bersama. Ia juga mengatakan akan pergi ke Pulau Bunaken. Percakapan mereka pun terlihat canggung hingga salah satu pria tersebut menanyakan penginapan Jia. Tidak disangka pria itu tiba-tiba mengajak Jia untuk mampir ke hotelnya. Mendengarnya Jia pun syok namun tetap berusaha tenang. Ia pun menolak ajakan tersebut dan mengatakan bakal segera naik kapal untuk pergi ke Pulau Bunaken. Video tersebut sontak bikin netizen yang berbakti geram. Mereka tidak habis pikir dengan kejadian itu yang bisa membuat para turis asing merasa tidak nyaman bila berkunjung ke Indonesia. Berapa lama di sini? Besok balik ke Kendari. Besok. Kapan Mampir ke Pak? hotel aku boleh. Mampir ke hotel aku boleh. Tapi jam 2 pulau ke Bunaken. Jam 2. Jam 2 ada pulau umum. Iya. Satu bil aja. Oh gitu. Bisa. Kan teman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak ini lagi viral banget. Mampir ke hotel aku boleh? Asli ini bapak lagi viral banget, Pak botak satu ini. Jadi ini adalah orang Korea namanya Jia. Dia ini lagi travel ke Indonesia. Ya jadi dia muter-muter lah gitu. Nah terus dia tuh lagi di Sulawesi nih sekarang setahu gua nih. Nah terus dia itu di tempat makan ketemu sama bapak-bapak inisial A orang Kendari. Jadi awalnya si Jia ini duduk di bangku yang berbeda. Udah itu si bapak ini ngajakin duduk sini aja gabung. Nah akhirnya gabung lah mereka satu meja gitu kan. Terus bapak ini bilang mampir ke hotel aku boleh, tapi kita jangan suzon ya. Mungkin maksud bapak ini baik loh. Mungkin maksudnya ke hotel tuh mau ngasih oleh-oleh gitu, atau mau ngajak nonton YouTube bareng ini itu. Jangan mikir enggak dulu. Kan orang Indonesia katanya ramah kan ya. Mungkin bapak ini adalah representasi orang Indonesia nih, dilihat oleh orang internasional, orang Korea. Ini representasi yang baik loh, ngajakin ke hotel gitu ya. Mantap Pak, sangat sopan Pak, sangat sopan Bapak. Bapak udah bikin orang Indonesia nih semua bangga sama Bapak. Mantap bos, Anda sudah bikin bangga Indonesia. Mantap Om Botak. Gimana coba nama kita mau bagus di mata orang Korea? First mereka tuh emang ya udah merasa dirinya superior lah ya. Terus manggil kita Jungle Asian. Kita dan orang Malaysia itu dipanggil sama mereka kayak gitu karena kulit kita yang lebih gelap sedikit. Padahal terus mereka ngerasa kita lebih kismin dari mereka. Dan sekarang ada ulah oknum si botak ini ngapain sih? Lo tuh bikin nama kita yang kurang baik di Korsel tuh makin gak baik aja, tau gak? Aduh, botak. Emang hari sial itu nggak ada di kalender ya. Jadi si botak ini buat yang belum tahu itu datengin YouTuber Korea yang lagi nge-vlog dan harusnya dia sadar karena ada kamera segala macam harusnya lebih behave ya. Tapi ya namanya ngeliat cewek cantik bening gitu sendirian digas sama dia, padahal dia ada jabatan, katanya istrinya juga ada jabatan. Hadeh, ini oknum ini nih mesti diberantas nih. Gara-gara dia kan satu Indonesia yang kena. Ini pasti bentar lagi viral nih di Korsel nih.
Guys, kalian tahu cewek Korea ini nggak sih? Mungkin beberapa kali lewat di FYP kalian. Jadi cewek Korea ini bernama Jia. Dia adalah seorang konten kreator dari Korea yang sedang bikin konten traveling di Indonesia. Nah, dia ini lagi jalan-jalan di Manado dan ada satu momen yang buat dia shock banget, dan ini adalah konten yang dia upload di TikToknya. Di sini dia bilang, aku yakin gak semua orang Indonesia begini, yang menurutku gak sopan. Aku shock banget, orang baru aku kenal minta mampir ke hotel. Nah, terus ini ceritanya gimana? Jadi guys, ini si Jia ini memang dia suka bikin konten keliling jalan-jalan gitu ya, untuk melihat keindahan Indonesia, salah satunya adalah Manado gitu. Nah, hingga pada satu waktu dia ini lagi mampir untuk makan makanan favoritnya. Nah, pada saat dia lagi bikin konten, itu tiba-tiba ada dua cowok yang di depan mejanya dia itu tanyain dia itu orang mana. Nah, terus ketika dia bilang dia bukan orang Manado tapi orang Korea, terus dia disuruh gabung gitu ya di meja si cowok yang ada di depannya. Nah, ini jadi ini dia gabung. Ini si Jia ini bilang kalau dia itu emang lagi cari teman baru karena dia ini kan pendatang gitu ya, traveling dan apalagi orang lokal gitu ya. Nah, tapi yang bikin shock ketika mereka sementara ngobrol, ini si cowoknya tanya, kamu tinggal di mana gitu. Nah, terus si Jia ini bilang dia tuh tinggal di guest house gitu atau di hotel. Dan tiba-tiba si cowok ini bilang, yuk main-main ke hotelku. Tapi si Jia ini kayaknya udah ada feeling kesana sampai dia bilang dia nggak bisa karena dia punya waktu terbatas banget. Nah, di sini sebenarnya dia nolaknya sopan banget ya guys. Padahal sebenarnya dia kalau tersinggung dia kan bisa sebenarnya kasar juga ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat, ini dia sopan banget cara negurnya bahwa dia tuh nggak punya banyak waktu, dia buru-buru sehingga nggak bisa, mungkin nanti lain kali gitu. So gimana guys menurut kalian atas insiden ini sih? Sebenarnya gimana ya? Ada aja orang yang kayak gini itu dimanapun ya gitu, dan ini mungkin menjadi pelajaran juga buat kita kalau misalnya kita datang di satu tempat yang baru untuk selalu berhati-hati. Kita memang cari teman, tapi kita harus bisa mempelajari situasi dan kondisi, jangan sampai kita terkena jebakan ataupun kita terkena rayuan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Stay safe teman-teman. Aku mau bahas sesuatu yang lain yang membuat bulu kuduku berdiri semua. Jadi aku baru aja ngeliat satu ya kan video, dan video ini ada di akun sosial media sebelah dari seorang YouTuber dari Korea yang namanya Jia. Ya kan, di situ kalian lihat kalau dia suka banget sama Indonesia, banyak sekali video-video tentang Indonesia. Bahkan 2 bulan yang lalu dia ke Indonesia. Tapi ada satu yang paling viral, aku sampai ribet ngomongnya gitu kan, yang mana dia ini bertemu dengan, aku sebut saja dia Om Botak, oke? Kalian pasti tahu semua. Dan Om Botak ini ternyata adalah direktur kalau nggak salah, pimpinan dari salah satu institusi gitu ya, yang ada di ya pokoknya adalah, kalian udah tahu kan gitu. Nah, yang aku cuma mau bilang sama kalian ya, jadi kan si Om ini kan klarifikasi nih di CNN gitu, dan dia mau klarifikasi. Nah, videonya Jia ini sudah dari 5 hari yang lalu. Jadi kalau kalian itu mau nonton, kalian jangan nonton klarifikasinya dulu, nonton dulu videonya. Dari situ kalian akan bisa menyimpulkan sendiri gitu loh. Apa? Ini kurangkum saja ya guys ya. Yang pertama, dia bilang katanya dia datang ke satu restoran, dan begitu dia masuk ke restoran itu, dia memilih untuk duduk di tempat yang sepi katanya gitu. Katanya banyak orang di situ gitu ya. Dan dia bilang di situ ada YouTuber dari Korea tersebut. Kemudian YouTuber itu bilang mau bareng kak. Padahal sebenarnya yang ngajak bareng dia dan YouTubernya itu sudah bikin video. Dari sebelum dia datang, dia sudah pesan makanan dan ini dan itu gitu ya. Terus si Om Botak ini gitu bilang kalau Jia itu nanya gitu, dia hotelnya di mana. Padahal yang terjadi ya, kalau gua nggak salah inget gitu ya, dia bertanya Jia itu tinggal di mana. Oh, itu hotelku di sini. Terus dia bilang kalau dia itu tinggalnya di Swiss Bell. Mau main boleh? Terus yang ketiga, dia itu dari awal sudah bilang bilnya digabung aja. Padahal Jia itu udah bilang enggak digabung. Terus dia bilang digabung aja. Terus yang keempat gitu kan, Jia itu kan mungkin karena dia tuh polos ya gitu, dia nggak tahu laki-laki hidung belang. Aduh mohon maaf, dia tuh kayak oh mau coba silakan gitu. Bahkan dia mau nyuapin Jia, dan selain itu ikannya Jia juga dicomot sama dia guys. Selain itu dia juga minta nomor teleponnya Jia. Oke, bahkan dia ngajak Jia untuk ke Bali. Mau ikut?
Mau ke Kendari, mau ikut? Mau ke sini, mau ke situ, mau ikut? Boleh. Barbara gitu ya, sebagai orang yang dulunya gitu sering sekali gitu bertemu dengan orang-orang dari institusi gitu. Ada memang oknum-oknum gitu ya, yang begini guys. Dengan cara dia ngeliat, dengan cara dia tersenyum yang gitu. Itu tuh pas gue ngeliat, gue tuh langsung merinding dari ujung rambut gue gitu sampai rambut gue tuh sampai naik semua, atau nggak ngelihat itu. Gue tuh dari tatapannya itu kita semua sudah bisa melihat kalau itu adalah om-om yang bukan mau berteman, tapi mau membungkus, mau bungkus, bukan mau temenan. Dan sumpah ya, ini bikin malu se-Indonesia. Kalian bisa bayangin gak, dia ini pergi sendirian dan mungkin dia tidak akan pernah mau lagi pergi sendirian ke Indonesia karena dia takut ketemu dengan om-om yang lain. Terus gue nggak tahu ya apakah si om ini meminta Gia untuk take down, tapi yang jelas kalau yang gue lihat dia bilang izin rekam boleh, dan mereka berdua itu mengiyakan si om ini dengan temannya gitu, teman kerjanya yang pastinya itu adalah bawahannya dia, dan temannya juga kayaknya udah tahu kalau atasannya ini memang demen sama si Gia gitu. Dan menurut gua ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang tersebut. Jadi dia udah gak canggung lagi, kayak bayarin makan, duduknya langsung deket gitu kan, terus nempel-nempel, tangannya mungkin ke bangku gitu. Dan si om ini bilang gitu ya di CNN, dia bilang kalau itu adalah mulutnya netizen yang memang gak suka sama dia. Masalahnya netizen se-Indonesia melihat semua gitu, dan netizen se-Indonesia pun bisa merasakan dan mengetahui dari raut wajahnya yang mesum itu, raut wajah auto bungkus gitu ya. Jadi balik lagi ya, buat kalian yang belum nonton dulu Gia namanya. Setelah itu baru kalian nonton klarifikasinya di CNN. Dari situ kalian baru bisa nilai gitu. Karena yang terjadi, yang gue lihat adalah dia memutarbalikkan fakta, seakan-akan Gia itu yang mulai duluan gitu loh. Dan dia bilang ini adalah akibat dari banyak orang yang tidak suka kepada saya, banyak orang yang iri kepada saya mungkin gitu ya. Ini adalah politik gitu kan. Dan untuk istrinya si om ya, coba ya bu, coba dirimu lihatlah itu videonya Gia yang ada di sana gitu ya. Followersnya juga udah banyak banget, udah 100.000 nonton lah. Dan anak ini polosnya polos banget, dan dia baik banget, dan kita bisa ngelihat dari cara dia ngomong, sesuka itu dia sama Indonesia. Jangan sampai dia trauma hanya karena om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini Pade terpaksa juga nih mereaksi video ini karena sebenarnya Pade ini sudah nonton video tentang Gia ini ya beberapa hari yang lalu, tetapi belum tertarik untuk mereaksinya. Tetapi lama-lama kok jadi gimana ya, kalau nggak Pade reaksi kayaknya ganjel gitu di hati ya. Kenapa kok bisa Pade bilang ganjel di hati? Karena begini, Pak D ini dari awal sudah mengikuti ya konten kreator yang namanya Gia ini ketika dia datang ke Indonesia. Jadi sebenarnya Gia ini kalau nggak salah sudah 3 atau 4 kali datang ke Indonesia. Yang pertama itu di tahun 2023 kalau nggak salah, mungkin di pertengahan ya. Itu bersama bapak dan ibunya dia datang ke Indonesia. Ya, mereka bermain di seputaran Jakarta, kemudian juga di Bandung. Nah kemudian nggak lama kemudian, mungkin selisih sekitar seminggu atau 2 minggu, si Gia kembali lagi ke Indonesia sendirian. Nah, dia juga di sini bertualang juga ya, kalau nggak salah ke Bandung ataupun mungkin ke Jawa Tengah ya. Dan ada salah satu video dia yang tidak diceritakan secara umum bahwa di tempat wisata, salah satu wisata yang pemandian air panas ya, tadi nggak jelas banget pemandian air panas ini di Ciater apa di mana gitu ya. Itu pun ada kejadian yang tidak mengenakan, baik untuk turis mancanegara ataupun untuk turis lokal, karena bukan hanya Gia saja yang Pak D pernah dengar cerita tentang di tempat wisata pemandian air panas ini ya.
ada juga YouTuber dari Korea juga, perempuan-perempuan ya, yang mengalami hal yang sama. Maksudnya adalah di sana itu ada servis-servis seperti menawarkan pijat air panas ya, itu memaksa. Jadi memaksa para turis itu untuk dipijat dengan harga yang lumayan mahal ya. Nah, ini memang dia tidak bercerita secara langsung, tetapi ada satu video yang kemudian dia mengaku kepada ibunya kalau memang pernah pergi sendirian ke daerah itu, dia mengalami hal seperti itu. Nah, sebenarnya dari video itu aja Pak Ade sudah berpikiran, wah susah juga ya kalau misalkan tempat wisata seperti itu ya. Dan dia mengalami memang di tempat yang sama dengan YouTuber asal Korea yang lain yang mengalami juga di tempat ya pariwisata tersebut. Sementara di tempat pariwisata yang lain tidak ada kejadian seperti itu. Nah, kemudian juga ketika dia sudah pulang tuh dari jalan-jalan ke Indonesia-nya, ini jalan-jalan yang kedua kali ya, dia kembali ke Korea ya. Kemudian ceritalah sama ibunya bahwa dia wisatanya enak begini-begini dan seterusnya. Nggak taunya ibunya ini tertarik buat kembali lagi ke Indonesia. Akhirnya ngajaklah ibunya ini sama ke Jia untuk balik ke Indonesia. Akhirnya 2 hari atau 3 hari kemudian mereka berdua nih berangkat ke Indonesia. Ya, datang lagi ke Indonesia, ke daerah Jawa ya. Nah, dari situ Pak Ade juga tidak mengikuti lagi apakah peristiwa yang terjadi di di Manado ini ya, atau di Sulawesi ini, apakah ibunya masih ada di Indonesia atau kemungkinan besar ibunya juga sudah pulang ke Korea, sehingga Jia ini ya melanjutkan perjalanannya untuk jalan-jalan di Indonesia, terutama sekarang ada di daerah Pulau Sulawesi. Nah, hal ini berkaitan juga dengan niatnya memang dalam waktu 1 tahun ke depan, dia ini emang ingin menikmati jalan-jalan di Indonesia. Karena sebenarnya dia ini sudah bekerja di Korea ya, kalau tidak salah di bandara yang bergengsi di Korea, itu dia tinggalkan ya pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena ketika bekerja di sana, itu dia tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas pekerjaan yang lain, termasuk menjadi konten kreator. Nah, dia harus memilih apakah tetap bekerja di tempat perusahaan tersebut atau dia harus memilih jadi konten kreator. Akhirnya pilihannya adalah menjadi konten kreator, sehingga pekerjaan ditinggalkan. Jadi ketika dia datang ke Indonesia untuk yang sekarang ini, itu sebenarnya adalah jalan-jalan dia, rencana dia untuk selama kurang lebih 1 tahun, dan juga adalah ingin bekerja juga di Indonesia. Memang ada peluang yang cocok. Nah, peristiwa ini tentu bagi Pak Ade sih yang kedua kali, cuman ini lebih parah ya, karena kalau yang kemarin itu berhubungan dengan jasa pijat di salah satu pariwisata, ini justru ya lebih cenderung ya hal yang lebih negatif ya, karena nggak ada orang yang memang memiliki niat yang kecenderungan ke negatif kalau tidak istilahnya minta mampir ke hotel. Karena di Indonesia yang namanya ada cowok terus minta ngajak atau ke penginapan ataupun ke hotel padahal baru kenalan, itu adalah satu hal yang bisa dianggap sebagai pernyataan atau kata-kata atau kalimat yang cenderung ke negatif. Nah, untungnya hal ini menurut Pak Ade ya, dari ulasan dari netizen-netizen yang lain, ini bahwa Jia ini bisa menolak dengan cukup sopan ya, bahkan sopan banget menurut Pak Ade, karena memang dia orangnya seperti itu ya, dan dia juga menggunakan bahasa Indonesia ini baru-baru ini ya, karena sebelumnya waktu dia berkunjung ke Indonesia dia masih menggunakan bahasa Korea dan sedikit bahasa Indonesia, lalu dicampur juga dengan bahasa Inggris. Padahal sebenarnya dia ini kuliahnya adalah jurusan bahasa Indonesia di Korea ya. Nah, baru kali ini dia memberanikan diri setelah didukung oleh para netizen kalau datang ke Indonesia pakai aja bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia semakin lancar, dan ini memang dia buktikan ya. Sekarang dia banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi bukan hanya cuma sekali ini aja si Jia ini datang ke Indonesia, sudah 3-4 kalinya ya. Jadi ini adalah satu hal nilai positif buat bangsa kita sendiri, bahwa
banyak turis-turis ya, terutama dari Korea juga, yang bisa datang secara berulang kali. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau orang datang tuh biasanya setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, ini enggak ya. Belum nyampe 1 tahun sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Dan ini juga terjadi oleh YouTuber-YouTuber yang lain yang berasal dari Korea juga dan juga dari Jepang. Nah, peristiwa seperti ini, Pak D nggak usah jelasin lagi ya, yang kejadian sama Om Botak ini jelas mempermalukan Indonesia di bidang pariwisata dan pelayanan ke pariwisata di Indonesia itu sendiri, karena secara tidak langsung dan bahkan ya bukan tidak langsung lagi ya, tapi juga secara langsung sebenarnya ini adalah citra kita itu ternodai oleh perilaku dari oknum-oknum yang seperti ini. Karena sebelumnya juga ada salah satu video Jia, kalau nggak salah dia ketika di Bogor atau di mana ya, dia lagi makan di salah satu kafe, kemudian ada 2 juga cowok ya seusia dengan bapak Om Botak ini juga, yang ngajak ngobrol ke dia, tapi nggak nyampe seperti ini kejadiannya. Ya jadi hanya ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Itu sempat aja juga seperti itu. Nah dari situ aja Pak Adi sebenarnya sudah khawatir awalnya, karena Jia ini kan saat itu bepergian sendirian ya. Nah jangan sampai ya peristiwa ataupun kejadian salah satu konten kreator ya dari Amerika, suami istri yang juga datang ke Indonesia, dia menikmati suasana di Indonesia, dari Indonesia dia pergi ke India, dan di India dia mengalami pelecehan seksual di mana istrinya diperkosa di depan suaminya. Nah itu trauma juga Pak Din dengernya, karena dia di Indonesia merasa sudah aman gitu, tiba-tiba kok pergi ke India malah kejadian seperti itu. Nah jangan sampai hal seperti ini terjadi di Indonesia, karena apa? Indonesia ini dikenal adalah masyarakat yang ramah, masyarakat yang taat beragama, kemudian juga memiliki adat ketimuran yang kuat. Jadi jangan gara-gara beberapa oknum yang seperti ini ya, seperti yang digambarkan oleh netizen-netizen yang lain tadi sudah mengatakan, itu mewakili pikiran dari Pak D ya, melakukan hal seperti itu terhadap para turis ya. Ini yang apa sangat-sangat merugikan bagi bangsa kita. Karena apa? Dari satu kejadian ini saja sudah membuat jadi viral. Dan nggak tahu sampai hari ini ya seperti apa viralnya video ini. Dan klarifikasi yang dilakukan oleh Om Botak ini tentu saja ya itu hanya sebagai alasan aja ya. Karena apa? Ya dari omongan yang dibicarakan oleh netizen yang sudah menjelaskan tadi sudah terlihat, kita lihat aja deh dari wajahnya, dari matanya, cara memandang ya, dari gestur tubuhnya itu sudah kelihatan bahwa ini orang nggak benar, bahwa ini orang nggak baik. Ya, dan ini katanya ya dia menjabat sesuatu jabatan di satu badan pemerintah, dan kabarnya dia sedang dinonaktifkan ya dari tugas-tugasnya untuk dilakukan penyelidikan terhadap perilaku yang dilakukan oleh, dan mungkin seperti gambaran netizen yang lain tadi, dia sudah terbiasa untuk hal-hal seperti ini. Nah diharapkan juga ya terutama pejabat-pejabat negara di Indonesia itu segeralah dihilangkan orang-orang yang seperti ini ya. Memang mungkin susah untuk bisa melakukan seperti, kecuali ada kejadian, ada bukti ataupun ada saksi. Tetapi ya ini tadi, hal-hal seperti ini ya kalau masyarakat biasa masih mending, walaupun itu sebenarnya tidak boleh terjadi ya. Ini pejabat-pejabat di bidang pemerintahan ya bisa seperti ini. Ya, seharusnya dia berpikir 2 kali kalau memang dia nggak biasa ya. Kan konten kreator ini sudah jelas-jelas dia sedang rekaman. Artinya dengan rekaman itu bisa menjadikan sebagai alat bukti bahwa dia memang ada di situ, lalu mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dikatakan menurut ya adat ketimuran. Nah, ya inilah yang tak dikhawatirkan. Kalau ada YouTuber terutama dari Korea, dari Jepang, atau mungkin dari Cina, ya, atau dari negara-negara yang lain juga, ya pergi sendirian, terutama perempuan.
Jadi tidak disarankan ya untuk para konten kreator yang wanita-wanita ini terutama untuk bepergian sendirian. Karena juga ada satu lagi konten kreator asal Korea juga yang bepergian juga sendirian, itu pun sudah mendapatkan juga pelecehan di India ketika dia jalan ke India. Ya alhamdulillah di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Sekarang dia ada di Indonesia tapi tidak tahu pada perkembangannya apakah dia sudah pindah negara atau masih di Indonesia ya. Nah, hal-hal seperti ini sebisa mungkin itu tidak terjadi ya di negara kita ini. Walaupun mungkin negara kita dibilang negara yang miskin ya, dibilang negara yang mungkin bodoh oleh beberapa negara yang lain. Itu sih tidak ada masalah, tetapi satu akhlak ya dan adab itu yang nomor satu. Dan itu jarang ada di negara-negara yang lain. Dan memang hal ini diakui oleh para konten kreator dari mancanegara. Ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai peristiwa seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau Pade sih ya terus terang ya gedek ya menyaksikan seperti ini, apalagi Pade juga yang setia mengikuti dari channelnya si Jiah ini ya. Silakan tulis komentarnya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video-video Pade serta memberikan komentar. Dan juga mudah-mudahan dengan dukungan dari teman-teman, channel Pade ini bisa semakin berkembang, bisa selalu menemani teman-teman, dan channel ini isinya, informasinya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.